Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Baik, kita akan bahas hak muslim yang ketiga ya, watsalisatu. Yang ketiga, bagian yang ketiga. Qauluhu, sabdanya yaitu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa idastansohaka. Nah, ini bunyi hadisnya. Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, istansohaka ya. Ini ainya bimakna tafsiriyah, menjelaskan kalimat sebelumnya. Talaba minka an-nasihata, yaitu dia meminta nasihat kepadamu. Maka kata Nabi, fansohu, maka berilah dia nasihat. Nah, baik, kita lanjutkan. Dalilun ala wujubi nasihati. Wujubi nasihati. Nah, ini merupakan dalil wajibnya memberi nasihat. Kepada siapa? Man yastansihu. Istansoha yastansihu. Kepada orang yang meminta nasihat. Nah, jadi teman-teman, jika ada orang yang meminta nasihat dan dia muslim, maka kita wajib memberinya nasihat atau minta pendapat. Wa adamil ghissi lahu, tanpa membohonginya, tanpa memperdayanya. Nah, jadi memberi nasihat tanpa membohonginya. Contoh, ya, misalkan ada orang yang datang kepada kita meminta nasihat. Misalkan saja, dia itu sudah punya calon istri, ya. Kemudian dia meminta nasihat kepada kita, meminta pendapat kepada kita, maka kita tidak boleh membohongi atau menutupi. Nah, artinya kita harus jujur, gitu ya, memberi nasihat kepadanya. Nah, itu maksudnya ya. Selanjutnya, wal zahiruhu, zahirnya hadis tersebut, annahu la yajibu, bahwasanya tidak wajib, nushuhu, memberi nasihat itu, illa inda tolabaha, ya, kecuali ketika dia memintanya. Jadi kalau diminta, maka hukumnya wajib. Tapi kalau tidak diminta, tidak wajib. Wan nushu, ya, sedangkan nasihat bi ghairi tolabin, nasihat tanpa diminta, maka hukumnya apa? Mandubun, hukumnya sunnah. Artinya masih dapat pahala. Jadi kalau diminta hukumnya wajib, nasihat itu kalau diminta hukumnya wajib. Kalau tidak diminta, tapi kita memberi nasihat, maka hukumnya mandubun, sunnah, berpahala. Alasannya ini, li'annahu minad dalalati alal khair. Karena sesungguhnya yang namanya nasihat itu berarti menunjukkan pada khair, menunjukkan kebaikan, wal ma'rufi, dan kebaikan. Nah, ini ada yang aneh. Kata khair dan kata ma'ruf. Di sini digabungkan ya. Dalam bahasa Indonesia khair artinya baik, ya, khair. Kemudian ma'ruf juga baik. Ya. Terus ada bedanya nggak? Nah, ada teman-teman. Khair dan ma'ruf. Ini disebutkan bersamaan. Ini pasti ada bedanya. Khair itu adalah kebaikan yang bersifat universal, yang masih bersifat umum. Makanya di dalam Al-Quran kata khair itu banyak ya. Termasuk khair itu juga untuk harta. Disebutkan di Quran di dalam surat apa itu ya? Surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, kata khair di situ harta. Sesungguhnya manusia itu kepada harta sangat cinta. Lasyadid banget cintanya ya. Itu manusia. Itu hartanya menggunakan kata khair. Wa innahu lihubbil khair. Cinta harta, cintanya lasyadid, banget, pakai banget. Manusia gitu. Sampai kadang ya lupa ya. Makanya diingatkan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ya, di ayat itu diingatkan manusia yang terlalu cinta dengan harta sampai nggak ingat mati. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini khair itu berarti kebaikan yang bersifat universal, sedangkan ma'ruf itu, nah, bedanya di mana? Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sudah menjadi aturan alias norma, gitu,
sehingga diwujudkan, dibakukan, dan ditegaskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan, dalam bentuk regulasi, undang-undang, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang sudah menjadi aturan. Nah, beda dengan khair tadi ya. Nah, lalu teman-teman ada juga, kalau orang baik disebut solih. Ya. Orang solih itu berarti dia sudah melaksanakan al-khair, sudah melaksanakan al-ma'ruf, maka solih itu adalah kebaikan yang sudah jadi atau sudah terbukti dan sudah diterapkan dengan baik. Nah, itu orangnya disebut solih. Nah, jadi kebaikan ada khair, ada ma'ruf, dan ada solih. Jadi orangnya disebut solih. Yang mengerjakan perkara yang khair dan mengerjakan yang ma'ruf disebut solih. Jadi sekali lagi solih itu adalah kebaikan yang sudah jadi atau sudah terbukti dan diterapkan dengan baik. Nah, itu seperti para anbiya. Nah, menerapkan yang ma'ruf disebut solih. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.